sinyal cinta. Teka-teki inilah yang kerap mewarnai keseharian Aliando dan Prilly Latukonsina kemanapun mereka berada. Bagaimana tidak, jelas-jelas tertangkap kamera cemburu melihat kemesraan Aliando dengan Syahrini, tapi ketika turun panggung, Prilly masih saja menyangkal dan menggarisbawahi hubungannya dengan Aliando hanya sebatas sahabat saja. Bahkan karena sikap penuh teka-teki cinta inilah, sederet teman mereka di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala seperti Ricky Cuaca jadi gemas oleh rasa penasaran. Sampai-sampai Ricky pun berusaha melakukan investigasi kepada Uli ibunda Prilly yang uniknya berujung kejutan seperti ini. Kayak apa ya, kayak adik kakak. Biasanya kan kalau anak takut ya curhat sama ibu. Kalau aku dari A sampai Z aku curhatin ke mama. Caranya curhat Tentang pacar, banyak deh. tentang aku lagi misalnya, ma aku lagi sebel nih sama si A. Ma aku Tentang si A tuh, aduh. siapa? Siapa? Ali maksudnya? Enggak, maksudnya Maksudnya kalau dia berdua-duaan itu dia reading tau. Bohong pemirsa. Aku tahu kok apa yang diomongin sama Prilly sama Aliando. Tapi sebagai aku, karena aku orang luar, jadi aku tidak mau ngomong apa-apa. Cukup Mama dan Prilly aja yang ngomong. Memang dari dulu dia nggak pacaran sih, dari ke SMP sampai kelas baru kenal ada satu orang tuh kelas 3 SMA. Maksudnya udah mulai kenal cinta itu kelas 3 SMA. 3 SMA. Oh. 3 apa 2 gitu. Jadi tapi setelah ketemu Aliando akhirnya menambah perasaan cinta itu lagi ya Tante ya. Maksudnya mengulang lagi cinta di kelas 2 SMA itu ya nggak sih? Mungkin. Kan berhasil kan gue pancing. Ternyata cukup menjawab kan dengan apa yang saya kulik hari ini terhadap dengan Tante. Ya nggak sih? Cukup menjawab kan, cukup menolong kan saya. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Ada apa dengan Aliando dan Prilly Latukonsina? Jika cinta adalah anugerah, mengapa Aliando dan Prilly selalu saja menyangkal kedekatan mereka sebagai sepasang kekasih, tapi kerap mengumbar kemesraan setiap saat? Usut punya usut, rupanya Prilly yang masih berusia 18 tahun dilarang oleh orang tuanya, terutama sang ibunda, untuk memiliki pacar. Bahkan diakui Prilly, Uli ibundanya memang tergolong jenis ibu yang overprotektif, tak membiarkan Prilly bebas bermain dan bergaul dengan siapa saja. Mungkinkah Prilly takut mengakui hubungannya dengan Aliando karena sang ibunda yang overprotektif dan menderita sakit jantung? Mama, Soalnya sama aja bohongan kalau dilepas sama asisten. Aku di rumah juga nggak bisa tidur gitu. Jadi kepikiran, aduh ngapain apa? oh pernah. Kan aku izin buat nge-surprisein temen. Ma, aku mau surprisein sahabat aku jam 12 malam. Oh, boleh gitu kan, udah boleh. Jam 12 Teng ditelepon, di mana? Udah di mana? Mah, kan ini jam 12 Teng ya, Ma ya. Berarti ulang tahunnya baru mulai dong, Mah. Masa aku udah perjalanan pulang ke rumah? Ya udah, batas jam 12:30 ya. Hah? Masa ngerayain surprise setengah jam doang? Soalnya kan aku suka lemes kalau udah gini. Karena kan aku kan lemah jantung juga. Bukan lemah jantung, apa sih Neng? Ada katup jantung. Baik. Ih kamu lucu ya, Pri, gaya kamu gaya Mali. Kenapa? Mama kalau liatin kamu loh sering nyolong pandangan gitu. Kenapa Mama? Yuk ketepok gitu kan. Karena Mama gini, Pri kalau nampar Ali jangan kenceng-kenceng. Aku bilang gitu. Terus aku ngomong gini, Mama nggak ngerasain betapa sakitnya aku ditampar sama dia juga ya. Jadi aku harus balas kenceng juga. Benarkah faktor sakit dan sikap overprotektif sang ibu yang membuat Prilly hanya berani mengungkap status hubungannya dengan Aliando dengan kata sahabat? Entahlah, yang jelas Prilly tak pernah bisa tegas menjawab dan hanya menggantungkan status hubungannya dengan kalimat bersayap seperti ini. Biarkan orang aja yang lihat. Iya seperti kelihatannya aja kita gimana, mau orang anggapnya kita pacaran kayak sahabatan kayak terserah. Abis gue udah capek jawab sahabatan gak ada yang percaya. Jawab pacaran ya emang jawabannya emang enggak gitu kan. Jadi terserah aja orang anggapnya kita tuh pacaran, sahabatan atau apa. Yang penting kita sahabatan dan kita happy, mau orang percaya atau enggak terserah. Nanti kita seneng. As simple as that. Kita nggak tahu loh, kita nggak tahu. Persahabatan setiap manusia itu punya sahabat, gayanya beda. Ada yang mungkin ya beda-beda lah. Fancy manusia kepinginnya banyak.
Lu berdua kenapa sih kayak Tom dan Jerry kan sama lu berdua nih? Ya sekarang biarin aja, orang mau ngomong apa kita doain aja, amin gitu. Atau kita Cinta itu lagi ya tante ya. Maksudnya mengulang lagi cinta di kelas 2 SMA itu ya nggak sih? Mungkin. Kan berhasil kan gue pancing. Ternyata cukup menjawab kan dengan apa yang saya kulik hari ini terhadap dengan tante. Ya nggak sih? Cukup menjawab kan, cukup menolong kan saya. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Ada apa dengan Aliando dan Prilly Latukonsina? Jika cinta adalah anugerah, mengapa Aliando dan Prilly selalu saja menyangkal kedekatan mereka sebagai sepasang kekasih, tapi kerap mengumbar kemesraan setiap saat? Usut punya usut, rupanya Prilly yang masih berusia 18 tahun dilarang oleh orang tuanya, terutama sang ibunda, untuk memiliki pacar. Bahkan diakui Prilly, uli ibundanya memang tergolong jenis ibu yang overprotektif, tak membiarkan Prilly bebas bermain dan bergaul dengan siapa saja. Mungkinkah Prilly takut mengakui hubungannya dengan Aliando karena sang ibunda yang overprotektif dan menderita sakit jantung? Mama, kan aku gede. Soalnya sama aja bohongan kalau dilepas sama asisten. Aku di rumah juga nggak bisa tidur gitu. Jadi kepikiran, aduh ngapain aku? Oh pernah. Kan aku izin buat nge-surprisein temen. Ma, aku mau surprisein sahabat aku jam 12 malam. Oh boleh gitu kan, udah boleh. Jam 12 teng ditelepon, di mana? Udah di mana? Sinyal cinta. Teka-teki inilah yang kerap mewarnai keseharian Aliando dan Prilly Latukonsina kemanapun mereka berada. Bagaimana tidak, jelas-jelas tertangkap kamera cemburu melihat kemesraan Aliando dengan Syahrini, tapi ketika turun panggung, Prilly masih saja menyangkal dan menggarisbawahi hubungannya dengan Aliando hanya sebatas sahabat saja. Bahkan karena sikap penuh teka-teki cinta inilah, sederet teman mereka di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala seperti Ricky Cuaca jadi gemas oleh rasa penasaran. Sampai-sampai Ricky pun berusaha melakukan investigasi kepada uli ibunda Prilly yang uniknya berujung kejutan seperti ini. Kayak apa ya, kayak adik kakak. Biasanya kan kalau anak takut ya curhat sama ibu. Kalau aku dari A sampai Z aku curhatin ke mama. Caranya curhat. Tentang pacar, Banyak deh. tentang aku lagi misalnya, ma aku lagi sebel nih sama si A. Ma aku Tentang si A tuh, aduh. siapa? Siapa? Ali maksudnya. Enggak, maksudnya Maksudnya kalau dia berdua-duaan itu dia reading tau. Bohong pemirsa. Aku tahu kok apa yang diomongin sama Prilly sama Aliando. Tapi sebagai aku, karena aku orang luar, jadi aku tidak mau ngomong apa-apa. Cukup Mama dan Prilly aja yang ngomong. Memang dari dulu dia nggak pacaran sih, dari SMP sampai kelas baru kenal ada satu orang tuh kelas 3 SMA.